Satu desa penganut ilmu Pancasona. Desa Kaliaka, sebuah desa kecil yang sunyi di pelosok Jawa, sudah lama kehilangan kedamaiannya. Setiap bulan, teror datang tanpa peringatan. Gerombolan perampok yang ganas menyerbu desa, merampok, membunuh, dan memperkosa. Warga desa tak berdaya di hadapan para penjara yang datang dengan kekuatan besar dan tanpa belas kasihan. Malam itu, ketika bulan bersinar penuh di langit, hening yang biasanya menenangkan berubah menjadi tanda bahaya. Suara gemuruh kaki kuda terdengar dari kejauhan. Para pria desa yang berjaga di depan rumah mereka saling bertukar pandang, mengetahui bahwa teror akan datang lagi. Warga yang masih terjaga segera menyadari apa yang terjadi. Perampok, mereka datang. Suara salah satu pemuda meledak, menggema ke seluruh sudut desa. Kepanikan segera melanda desa. Para wanita dengan cepat menggendong anak-anak mereka, berlari ke tempat persembunyian yang biasa mereka gunakan setiap kali para perampok datang. Sementara itu, para pria mempersenjatai diri dengan alat-alat seadanya, golok, tongkat bambu, dan batu. Meski tahu itu takkan cukup, mereka tak punya pilihan lain selain mencoba melawan. Ini tak mungkin kita menangkan. Mereka terlalu kuat, bisik seorang pria sambil menggenggam erat goloknya yang sudah tua. Tidak ada pilihan lain. Jika kita menyerah, desa ini akan habis, jawab pria lain dengan nada putus asa. Tak lama kemudian, gerombolan perampok muncul di jalan utama desa, menaiki kuda-kuda besar dan bersenjata lengkap. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan cambuk di tangan, tertawa keras saat melihat ketakutan yang terpancar dari wajah para warga desa. Hahaha, siapa yang akan pertama kali menyerahkan hartanya kali ini? Teriaknya, suaranya menggema di udara malam yang sunyi. Atau mungkin, aku harus langsung membakar desa ini. Para warga berkumpul, gemetar dalam ketakutan, berharap ada cara untuk menghindari kehancuran. Seorang pria tua yang selama ini memimpin desa berdiri dengan tubuh gemetar di hadapan para perampok, memohon belas kasihan. Tolong, kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua sudah kalian ambil bulan lalu, katanya dengan suara serak. Pemimpin perampok hanya tertawa, suaranya memecah keheningan malam. Tidak ada belas kasihan di sini. Kami akan ambil apapun yang kami mau, termasuk nyawa kalian jika perlu. Ia mengayunkan cambuknya ke udara, suaranya yang tajam membuat semua warga semakin menciut. Para perampok mulai bergerak, merampas harta benda dari rumah-rumah, sementara yang lainnya mulai mengancam nyawa penduduk yang mencoba melawan. Jeritan perempuan terdengar di kejauhan, menambah kesan bahwa malam ini takkan berbeda dari malam-malam penuh teror sebelumnya. Kita harus melakukan sesuatu, bisik seorang pria muda, matanya menatap ke arah kelompok perampok. Kita tidak bisa hanya diam di sini dan melihat mereka menghancurkan kita. Kita tidak punya cukup kekuatan untuk melawan mereka. Apa yang bisa kita lakukan dengan bambu dan batu? Mereka punya senjata, mereka punya kekuatan, jawab pria lain dengan nada takut. Tapi kita harus mencari cara. Ini tidak bisa terus begini. Kita harus mencari ilmu yang bisa membuat kita melawan mereka. Percakapan mereka terhenti saat salah satu perampok mendekati kelompok pria yang berdiri di dekat sebuah rumah. Apa yang kalian bisikkan di sana? Siap menyerahkan semuanya? Tanya perampok itu dengan nada mengejek. Pria-pria itu tidak menjawab, hanya menundukkan kepala mereka dalam ketakutan. Perampok ini terkenal sadis. Tak hanya merampas harta benda, mereka juga meninggalkan jejak pembantaian dan kekejaman yang tak terkatakan. Para perempuan desa menjadi sasaran utama, diperkosa tanpa belas kasihan di hadapan keluarga mereka yang tak berdaya. Warga berhamburan, membawa istri, anak perempuan, dan bayi-bayi ke tempat persembunyian yang tersembunyi di balik lumbung padi dan di gua-gua kecil di sekitar desa. Tapi mereka tahu, tak semua bisa disembunyikan. Para perampok selalu menemukan jalan, selalu tahu di mana mencari mangsa. Gerombolan perampok tiba dengan tawa liar dan kejam, membawa senjata tajam dan cambuk. Mereka langsung memasuki rumah-rumah tanpa ampun, mengobrak-abrik apapun yang bisa diambil. Di satu rumah, seorang perampok menarik seorang perempuan muda dari balik pintu, membuatnya berteriak minta tolong. Biarkan aku pergi, jangan sentuh aku, tangis perempuan itu. Tetapi perampok itu hanya tertawa sinis. Seorang pria desa, suaminya, muncul dari belakang rumah, membawa parang di tangannya. Wajahnya dipenuhi amarah, berusaha melindungi istrinya meski tahu kemungkinannya kecil. Lepaskan dia, atau kau akan mati di sini. Teriaknya, mengarahkan parang ke perampok itu.
Perampok tersebut menatap pria itu sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau, membunuhku, dengan parang bodoh itu, ejeknya sebelum dengan gerakan cepat ia menghunuskan belati ke arah pria itu. Pria desa itu berusaha menghindar, namun belati itu menancap tepat di dadanya. Ia terhuyung, darah mengalir dari luka yang dalam, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Begitulah nasib siapapun yang mencoba melawan kami, seru perampok itu sambil meludah ke tubuh pria yang sekarat. Istrinya hanya bisa menangis dan menjerit, tetapi tak ada yang berani mendekat untuk menolong. Di bagian lain desa, hal yang sama terjadi. Setiap kali ada yang mencoba melawan, nyawa mereka segera direnggut. Seorang ayah yang berusaha melindungi anak perempuannya berakhir dengan kepalanya dipenggal. Ibunya pingsan di tempat, tak sanggup melihat suaminya dibantai di depan matanya. Para perampok juga menikmati teriakan ketakutan dari para wanita dan tangisan anak-anak. Mereka menyiksa warga tak bersenjata hanya untuk kesenangan belaka. Tolong, jangan. Seorang wanita memohon saat seorang perampok menyeretnya keluar dari rumahnya. Apa gunanya memohon? Kami akan melakukan apa yang kami mau. Jawab perampok itu dengan tawa kasar, tak peduli dengan tangisan dan rasa sakit yang ia timbulkan. Tak ada satupun sudut desa yang aman dari tangan kotor mereka. Mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap kali perlawanan terjadi, selalu ada nyawa yang hilang. Dan perempuan, yang menjadi sasaran nafsu bejat mereka, tak pernah luput dari siksaan dan aib yang harus mereka tanggung. Setelah malam yang panjang penuh teror itu, desa Kaliakah kembali sunyi. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan, rumah-rumah rusak, dan harta benda hilang. Di antara reruntuhan, hanya ada kesedihan dan ketidakberdayaan yang makin mencekam. Para perempuan yang selamat menangis, berduka atas suami, saudara, atau ayah mereka yang tewas melawan, dan meratap atas kehormatan yang telah dirampas. Mereka yang masih hidup hanya bisa bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan berakhir. Malam demi malam, desa itu dibayangi kesunyian yang tak nyaman. Di setiap rumah, hanya ada bisikan ketakutan, tangisan anak-anak, dan doa putus asa dari para ibu yang berharap keajaiban. Di balai desa, para pria berkumpul, membicarakan apa yang bisa mereka lakukan. Namun, pembicaraan mereka selalu berakhir dengan kepasrahan. Kita sudah mencoba segalanya, ujar seorang pria dengan nada kelelahan, tangannya menggenggam erat tongkat kayu. Setiap kali kita melawan, mereka hanya semakin brutal. Apa gunanya lagi bertarung jika kita selalu kalah? Benar, sahut yang lain, hanya tinggal menunggu waktu sampai desa ini hancur sepenuhnya. Kita bahkan tak bisa melindungi istri dan anak-anak kita. Frustrasi dan rasa putus asa tampak jelas di wajah mereka semua. Tak ada yang berbicara dengan semangat atau harapan lagi. Desa Kaliakah seakan berada di ambang kehancuran total, tanpa seorang pun yang tahu cara menghentikan siklus kekerasan ini. Namun di antara mereka, ada seorang pria yang tak ingin menyerah, Jaya Kusuma. Sejak awal, Jaya selalu dikenal sebagai orang yang tak mudah menyerah. Ia tak tahan melihat desa yang ia cintai terpuruk dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Setiap kali perampok datang, ia selalu berada di garis depan, mencoba melindungi keluarga dan desanya, meski ia tahu mereka selalu kalah. Tapi kali ini, ia merasakan dorongan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Suatu malam, setelah pertemuan di balai desa, Jaya duduk sendirian di tepi sungai, merenungi nasib desanya. Dalam kesunyian itu, ingatan tentang kisah-kisah lama muncul di benaknya, kisah tentang ilmu Pancasona, ilmu kebal yang konon membuat pemiliknya tak bisa mati selama tubuhnya menyentuh tanah. Pancasona, gumam Jaya, matanya menatap ke dalam kegelapan malam. Ilmu itu, jika aku bisa mendapatkannya, mungkin ini bisa menjadi jawaban untuk menghentikan para perampok. Keesokan harinya, Jaya mendatangi balai desa dan berbicara kepada para pria yang masih berkumpul dalam keputusasaan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku tidak akan lagi duduk diam dan menunggu kematian. Kita sudah mencoba melawan dengan apa yang kita punya, tapi itu tak cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih. Aku akan pergi mencari ilmu kebal yang selama ini hanya menjadi legenda, ilmu Pancasona." Semua orang terdiam mendengar kata-kata Jaya. Salah satu pria yang lebih tua, yang sudah lama menyerah pada nasib, angkat bicara, "Jaya, apa kau sudah gila? Ilmu Pancasona hanya mitos. Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada. Tidak ada yang tahu pasti," jawab Jaya dengan tegas.
Tapi aku lebih memilih mati mencoba daripada hidup dalam ketakutan dan melihat desa kita hancur pelan-pelan. Jika ada cara untuk menyelamatkan kita, aku akan menemukannya. Para pria lainnya saling berpandangan, tak tahu harus merespons bagaimana. Di satu sisi, mereka mengagumi keberanian Jaya, tapi di sisi lain, mereka tak yakin legenda seperti Pancasona bisa menjadi jawaban atas masalah mereka. Namun, keputusasaan yang mendalam telah membuat mereka siap mendengar apa saja yang bisa memberi sedikit harapan. Apa kau yakin bisa menemukan orang yang bisa mengajarkan ilmu itu? Tanya salah satu pria dengan nada skeptis. Jaya mengangguk, aku pernah mendengar tentang seorang guru sakti yang tinggal di luar desa, di kaki gunung jauh di utara. Konon, ia adalah satu-satunya orang yang menguasai ilmu Pancasona. Aku akan pergi mencarinya. Aku harus mencobanya, untuk kita semua. Beberapa pria mulai bangkit dari keputusasaan mereka, meski masih dipenuhi keraguan. Jika benar ada cara untuk mendapatkan kekuatan itu, mungkin kau adalah satu-satunya yang bisa melakukannya, Jaya, ujar salah satu pria dengan nada harapan. Dalam waktu dekat, perampok akan kembali. Apa kau yakin bisa kembali sebelum mereka datang lagi? Tanya seorang pria dengan cemas. Jaya menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang aku butuhkan, tapi aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku tidak bisa berdiam diri lagi. Aku akan kembali dengan ilmu yang bisa membebaskan kita. Dengan tekad yang membara, Jaya memutuskan untuk meninggalkan desa, meski hatinya berat meninggalkan keluarganya. Ia tahu risiko yang diambilnya sangat besar, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Pagi itu, Jaya berangkat meninggalkan desa Kaliaka, membawa tekad yang bulat meski hatinya penuh kecemasan. Matahari baru saja terbit, mewarnai langit dengan kilauan jingga. Desa yang selalu menjadi rumah dan perlindungannya kini terpaksa ia tinggalkan demi mencari harapan terakhir. Di depan pintu rumahnya, keluarganya berdiri dengan wajah penuh kesedihan. Istrinya menggenggam tangan anak-anak mereka, menahan air mata yang mengalir di pipinya. Berjanjilah kau akan kembali, ucap istrinya dengan suara yang bergetar. Aku akan kembali, aku harus melakukannya demi kalian, demi desa kita, jawab Jaya, meski hatinya berat meninggalkan mereka. Dengan langkah pasti, ia memulai perjalanan menuju utara, tempat di mana kabarnya seorang pertapa sakti tinggal di puncak gunung. Perjalanan ini bukanlah perjalanan mudah. Hutan lebat, pegunungan terjal, dan bahaya yang tak terduga menantinya di sepanjang jalan. Namun, Jaya tahu, jika ia berhasil mendapatkan ilmu Pancasona, desa Kaliaka akan terbebas dari cengkeraman teror yang telah menghantui mereka bertahun-tahun. Hari pertama, Jaya menyusuri hutan di sekitar desa. Pohon-pohon besar dengan ranting-ranting rapat seolah menjadi dinding yang menutup jalan. Suara binatang buas sesekali terdengar dari kejauhan, membuat langkahnya semakin waspada. Namun, semangat dalam dirinya tetap menyala. Ia tahu tak boleh menyerah. Hari demi hari berlalu, Jaya terus berjalan tanpa arah yang jelas. Hanya petunjuk samar dari cerita-cerita lama yang ia dengar menjadi penuntunnya. Tubuhnya mulai lelah, makanan yang ia bawa semakin menipis, namun ia terus maju. Di malam hari, ia tidur di bawah langit terbuka, di atas tanah yang keras dan dingin. Sesekali, angin dingin menerpa tubuhnya, membuatnya menggigil. Namun, tekadnya tak pernah padam. Suatu hari, di tengah perjalanannya yang semakin berat, Jaya dihadapkan pada bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Saat itu, ia harus menyeberangi sebuah sungai deras yang mengalir di antara dua tebing tinggi. Tak ada jembatan atau jalur aman untuk menyeberangi sungai tersebut. Hanya ada arus deras yang mengancam akan menghanyutkan siapa saja yang nekat melintasinya. Jaya tahu ini adalah ujian yang berat, tapi ia tak punya pilihan. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk menyeberang. Ia mengikat tali di pinggangnya dan mencoba mencari pijakan di antara batu-batu licin yang ada di tengah sungai. Namun, ketika ia mencapai setengah jalan, sebuah batu besar yang ia injak tiba-tiba tergelincir, dan Jaya pun jatuh terhantam arus yang kuat. "Ark!" teriaknya, berusaha melawan arus yang begitu kuat. Tubuhnya terbawa jauh, terombang-ambing di tengah derasnya air sungai. Napasnya semakin sesak, tubuhnya lemah, dan air sungai yang dingin membuat tenaganya terkuras habis. Jaya berjuang sekuat tenaga untuk tetap berada di permukaan, tapi air terus menghantam tubuhnya, membuatnya tak berdaya. Setiap kali ia berusaha meraih sesuatu untuk berpegangan, arus dengan cepat menghanyutkannya kembali.
Saat itu, kematian terasa begitu dekat. Dalam pikirannya, bayangan keluarganya dan desanya yang tercinta muncul. Namun, ia tak bisa menyerah. Dengan sisa tenaga terakhir, Jaya berhasil meraih akar pohon yang menjulur ke sungai. Ia berpegangan erat, menarik dirinya keluar dari arus yang menghancurkan. Dengan napas terengah-engah dan tubuh yang penuh luka, ia terbaring di tepi sungai, memandang ke langit. Apakah ini akhirnya? Gumamnya, kelelahan. Namun, di dalam hatinya, suara kecil berkata, kau belum selesai. Kau tak boleh menyerah. Setelah beristirahat beberapa saat, Jaya kembali melanjutkan perjalanannya. Meski tubuhnya lemah, ia terus berjalan, mengikuti jalur yang mengarah ke pegunungan. Ia tahu, jika ia tak bangkit dan terus maju, maka penderitaan desanya akan berlangsung selamanya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu perjalanan yang penuh rintangan, Jaya tiba di sebuah tempat yang terpencil, di puncak gunung. Di sana, di antara kabut tebal yang menyelimuti lereng gunung, ia melihat sebuah gubuk tua yang terlihat seperti tempat pertapaan. Jaya mendekat dengan langkah lemah, tubuhnya hampir tak bisa berdiri lagi. Saat ia tiba di depan pintu gubuk itu, seorang pria tua dengan janggut panjang dan mata tajam berdiri di depannya. Setelah Jaya tiba di gubuk tua di puncak gunung dan mengutarakan niatnya untuk mempelajari ilmu Pancasona, sang pertapa tua hanya menatapnya tanpa ekspresi. Mata pria tua itu tampak penuh kebijaksanaan, namun dingin, seolah bisa menembus ke dalam hati siapapun yang berdiri di hadapannya. Apa yang kau minta bukanlah hal sepele, kata pria tua itu. Ilmu Pancasona bukan untuk sembarang orang. Banyak yang datang dengan niat mulia, tapi sedikit yang mampu menanggung beban dari ilmu ini. Jaya, meski tubuhnya lelah dan penuh luka dari perjalanan yang panjang, berdiri tegak. Aku bersedia melakukan apapun. Desaku hancur, keluargaku dalam bahaya, dan hanya ilmu ini yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, pria tua itu tidak tergerak. Dengan suara dingin, ia berkata, kau tidak siap. Pulanglah, kembali ke keluargamu dan terimalah takdirmu. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras bagi Jaya. Ia telah mengorbankan segalanya, waktu, tenaga, bahkan hampir nyawanya, hanya untuk sampai ke tempat ini. Dan sekarang, ia diminta pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong, Jaya mendesak, suara hatinya penuh keteguhan. Aku tak bisa kembali dan melihat desaku terus menderita. Pria tua itu hanya menghela napas pelan, lalu berbalik, meninggalkan Jaya berdiri sendirian di depan gubuknya. Pulanglah, kau belum layak. Jaya merasa dunianya runtuh. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Meski ditolak, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk tinggal di dekat gubuk itu. Setiap hari, ia menawarkan bantuannya kepada sang pertapa, yang mengabaikannya sepenuhnya. Namun, Jaya tetap bersikeras. Ia membersihkan area sekitar gubuk, mengumpulkan kayu bakar, dan menimba air dari sumber mata air yang terletak jauh di lereng gunung. Hari-hari berlalu, Jaya tetap tidak diizinkan masuk ke dalam gubuk, tetapi ia tak pernah meninggalkan tempat itu. Ketika malam datang dan dingin menggigit kulit, Jaya membungkus tubuhnya dengan dedaunan dan tidur di luar. Ketika hujan turun, ia berteduh di bawah pohon, menunggu hingga badai berlalu. Namun, meski kondisi tubuhnya semakin lemah, semangatnya tidak pernah padam. Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit dan embun masih menempel di dedaunan, sang pertapa keluar dari gubuknya dan melihat Jaya sedang memotong kayu di depan halaman. Meski sudah berminggu-minggu tanpa balasan, Jaya masih melakukan semua pekerjaan itu tanpa henti. Dengan mata penuh rasa ingin tahu, pertapa itu menghampirinya. Apa yang membuatmu bertahan di sini, anak muda? Tanya pertapa itu. Sudah sebulan, dan kau masih belum menyerah. Jaya, dengan tangan yang mulai kapalan dan tubuh yang semakin kurus, berhenti sejenak. Ia menatap pria tua itu dengan sorot mata yang penuh tekad. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Jika aku kembali tanpa ilmu ini, desaku akan hancur. Aku lebih baik mati di sini daripada pulang tanpa harapan. Pertapa tua itu terdiam, seolah menimbang-nimbang perkataan Jaya. Ia telah melihat banyak orang yang datang mencari ilmu, namun sedikit yang memiliki tekad seperti pemuda ini. Kebanyakan akan menyerah setelah beberapa hari tanpa diterima sebagai murid, tapi Jaya berbeda. Akhirnya, sang pertapa tersenyum tipis. Baiklah, katanya, jika kau bisa bertahan sebulan di gunung ini tanpa bantuan,
hanya dengan kegigihan dan kesungguhan, kau layak untuk menjadi muridku. Mulai hari ini, kau akan belajar ilmu Pancasona. Tapi ingat, ini bukanlah jalan yang mudah. Ujian yang lebih berat menantimu. Jaya merasakan beban besar di pundaknya mulai terangkat. Akhirnya, setelah berminggu-minggu menunggu dan bekerja tanpa henti, ia diterima sebagai murid. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ilmu Pancasona bukan sekadar kekuatan fisik, tapi juga melibatkan pengendalian pikiran dan jiwa. Dengan hati penuh syukur, Jaya membungkuk hormat kepada gurunya. Terima kasih, Guru. Aku siap menerima segala ujian. Pelatihan Jaya dimulai dengan hal-hal kecil, yang tampak sederhana namun penuh makna. Sang guru, pertapa tua yang misterius itu, tidak langsung memberinya latihan fisik yang berat. Sebaliknya, ia memulai dengan pelajaran tentang ketenangan pikiran dan keseimbangan tubuh. Hari pertama, Jaya hanya diminta duduk di atas batu besar di tengah hutan, menghadap matahari terbit. Sang guru memerintahkan Jaya untuk diam, memusatkan pikiran, dan merasakan aliran energi di sekitarnya. Jaya, yang pada awalnya merasa ini tak lebih dari sekadar meditasi, mulai memahami bahwa konsentrasi adalah fondasi utama dari ilmu Pancasona. Kau harus mendengar suara angin, merasakan napas bumi, dan memahami setiap getaran di sekitarmu, kata sang guru. Hari-hari berlalu, dan latihan pernapasan menjadi bagian penting dari rutinitas Jaya. Sang guru mengajarkannya untuk bernapas perlahan, seirama dengan aliran udara di sekitarnya, hingga setiap tarikan napasnya bisa menyatu dengan ritme alam. Tanpa kendali atas napas, kau tak akan mampu mengendalikan tubuhmu. Ilmu Pancasona tidak hanya soal fisik, tapi juga soal menyatu dengan kekuatan alam, ujar gurunya. Setelah berminggu-minggu latihan mental dan pernapasan, sang guru meningkatkan tantangan. Jaya diperintahkan untuk mulai berlatih fisik. Ia harus membawa batu-batu besar menaiki gunung setiap hari, melatih kekuatan fisiknya hingga mencapai batas. Setiap langkah di medan yang curam dan berbatu terasa seperti menghancurkan tulang-tulangnya, tapi Jaya tidak pernah menyerah. Kekuatan fisikmu harus setara dengan kekuatan bumi di bawahmu, sang guru sering berkata. Selama tubuhmu tetap menyentuh bumi, bumi akan mengembalikan kekuatanmu. Latihan berikutnya adalah berlari menuruni bukit, tanpa alas kaki, melalui hutan lebat yang penuh dengan ranting-ranting tajam dan batu-batu runcing. Kaki Jaya berdarah-darah, tetapi ia terus maju. Setiap kali ia jatuh atau tersandung, sang guru hanya memperhatikannya dari kejauhan, tidak pernah membantu. Ilmu Pancasona adalah tentang kebangkitan, kata sang guru. Setiap kali kau jatuh, kau harus bangkit lebih kuat. Suatu hari, sang guru memberikan Jaya tantangan yang lebih keras. Ia diperintahkan untuk bertarung melawan aliran sungai yang deras. Jaya harus berjalan melawan arus sungai, yang airnya begitu kuat hingga hampir menyeret tubuhnya ke bawah. Setiap kali ia terjatuh, ia ditelan arus yang dingin dan membekukan. Namun, Jaya tidak pernah berhenti. Ia kembali berdiri, menantang kekuatan alam, hingga akhirnya ia bisa menyeberangi sungai tersebut. Tapi, ujian terberat datang ketika sang guru mengajaknya ke sebuah tebing tinggi. Sekarang waktunya untuk menyatu dengan angin, kata sang guru. Ia memerintahkan Jaya untuk melompat dari tebing itu, menuju lembah yang dalam di bawahnya. Jaya terkejut, tapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pelatihan. Jika kau jatuh, kau akan mati, kata sang guru. Tapi jika kau benar-benar memahami ilmu Pancasona, bumi akan menangkapmu, dan kau akan selamat. Dengan hati yang penuh keraguan tapi juga tekad kuat, Jaya melompat. Saat tubuhnya meluncur di udara, ia merasakan ketakutan luar biasa. Tapi saat tubuhnya mendekati tanah, entah bagaimana ia berhasil mengendalikan pikirannya dan menyentuh bumi dengan lembut. Jaya mendarat, tidak terluka, seolah bumi itu sendiri telah merangkulnya. Namun, pelatihan ini belum selesai. Hari-hari selanjutnya, Jaya menjalani latihan yang semakin keras. Ia harus bertahan dalam kondisi ekstrim, seperti menahan diri dari makan dan minum selama berhari-hari, sambil tetap melakukan latihan fisik berat. Tubuhnya semakin kurus, namun jiwanya semakin kuat. Setiap kali ia merasa hampir mati, bumi seolah memberinya kekuatan baru. Pada suatu hari, pelatihan yang paling mematikan pun tiba. Sang guru membawa Jaya ke tengah badai besar yang melanda hutan. Di tengah hujan lebat dan angin kencang, Jaya diperintahkan untuk bertahan berdiri di atas bukit yang licin. Kilat menyambar-nyambar di langit, dan angin yang menderu hampir menghancurkan tubuhnya.
Tapi Jaya tidak bergeming, ia tetap berdiri dengan kaki menyentuh tanah, merasakan kekuatan bumi yang memberinya kekuatan. Meski tubuhnya lelah dan hampir tak bisa berdiri, ia menemukan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya. Ia menyadari bahwa bumi, angin, dan semua elemen alam bukanlah musuhnya, melainkan bagian dari dirinya. Setelah melalui badai itu, sang guru mendekatinya dengan senyum tipis. Kau telah berhasil, Jaya. Kau telah menjadi satu dengan alam, dan kini ilmu Pancasona adalah milikmu. Setelah berbulan-bulan menjalani pelatihan yang melelahkan dan menguras tenaga, Jaya akhirnya berhasil menguasai ilmu Pancasona. Tubuhnya kini bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih harmonis dengan elemen alam. Ia merasakan perubahan mendalam, tidak hanya dalam kekuatan fisik tetapi juga dalam kedamaian batin. Dengan ilmu tersebut, ia siap untuk kembali ke desanya, Kalyaka, untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Perjalanan Jaya kembali ke desa dimulai dengan penuh harapan. Namun, jalan yang harus ia tempuh tidak sepenuhnya mulus. Di tengah perjalanan, ia menjumpai berbagai kesulitan yang menimpa banyak orang. Suatu malam, saat Jaya berhenti di sebuah warung kecil untuk beristirahat, ia mendapati sebuah keributan. Sekelompok penjahat bersenjata sedang merampok warung tersebut, membuat para pengunjung dan pemilik warung ketakutan. Dengan cepat, Jaya mengambil sikap. Pergilah dari sini, teriaknya, melangkah maju menghadapi para perampok. Penjahat-penjahat itu menoleh, terkejut melihat sosok Jaya yang tampak tenang namun penuh percaya diri. Tanpa ragu, mereka menyerangnya. Jaya dengan kecepatan dan ketepatan yang mengesankan, menggunakan teknik Pancasona untuk menangkis dan menyerang balik. Ia melawan dengan tenaga yang tampaknya tidak ada habisnya, setiap gerakan presisi dan tidak terdeteksi oleh mata yang awam. Hasilnya, para penjahat itu segera terdesak dan melarikan diri. Para pengunjung warung dan pemiliknya, yang sebelumnya ketakutan, kini memandang Jaya dengan rasa kagum dan terima kasih. Mereka menawarkan makan dan minum sebagai tanda syukur, namun Jaya hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, Jaya melanjutkan perjalanan ke desa lain untuk mencari informasi dan menyesuaikan diri kembali dengan dunia luar. Di sana, ia bertemu dengan sebuah desa yang dipimpin oleh seorang pemimpin sombong yang memaksakan upeti kepada setiap pengembara yang melewati wilayahnya. Jaya, yang tidak menyetujui tindakan pemimpin itu, berusaha untuk berdialog. Mengapa kalian memungut upeti dari para pengembara? Bukankah ini tindakan yang tidak adil? Pemimpin desa, dengan wajah angkuh, menjawab, ini adalah aturan kami. Siapapun yang melewati wilayah kami harus membayar upeti. Jika tidak mau, kalian harus menghadapi konsekuensinya. Ketika Jaya menolak untuk membayar, pemimpin desa memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya. Para pengawal bersenjata menyerbu Jaya dengan brutal, berusaha melumpuhkannya. Jaya, menggunakan ilmu Pancasona, berusaha mempertahankan diri dengan berbagai teknik, namun jumlah musuh yang sangat banyak memaksanya untuk bertempur dengan penuh usaha. Di tengah pertarungan, Jaya terkena tebasan senjata yang membuatnya terjatuh ke tanah. Terlihat seperti ia mengalami luka yang fatal. Pemimpin desa dan anak buahnya tertawa meremehkan, percaya bahwa mereka telah mengalahkan Jaya. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Jaya, meskipun terluka parah, perlahan bangkit dari tanah. Dengan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, ia berdiri kembali. Aku tidak akan mati begitu saja, ucapnya dengan suara penuh tekad. Pertarungan pun berlanjut, kali ini dengan Jaya yang menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang lebih mengesankan. Ia berhasil mengalahkan para pengawal dan pemimpin desa, membuat mereka terpaksa mundur dan mengakhiri penindasan yang mereka lakukan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Jaya akhirnya tiba kembali di desanya, Kalyaka. Namun, apa yang ia temukan membuatnya tertegun dan penuh duka. Desa yang dulu penuh kehidupan kini tampak memprihatinkan. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini hancur, jalan-jalan penuh dengan kerusakan, dan suasana desa diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Setibanya di desa, Jaya disambut oleh wajah-wajah yang tampak penuh keputusasaan. Ia melihat warga desa yang tampak kurus dan lelah, mengenakan pakaian lusuh dan tampak tidak bersemangat. Sesuatu yang buruk telah terjadi selama kepergiannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Apa yang telah terjadi di desa ini? Tanya Jaya dengan suara penuh kekhawatiran. Seorang wanita tua yang sedang duduk di depan rumahnya menatap Jaya dengan mata penuh rasa sakit. Ah,
Jaya, akhirnya kau kembali. Kami sudah lama mengira kau mati. Perampok-perampok itu datang semakin sering. Setiap bulan mereka datang dan merampok harta benda kami, membunuh siapa saja yang melawan, dan bahkan memperkosa wanita-wanita kami. Jaya merasa hatinya hancur mendengar berita itu. Apa, mereka semakin sering datang. Tapi, seharusnya sudah ada perubahan setelah kepergianku. Apa yang terjadi selama aku pergi? Semua itu karena kami tidak tahu harus berbuat apa, kata seorang pria parubaya dengan nada putus asa. Kami telah kehilangan banyak nyawa dan harta. Setiap kali perampok datang, kami hanya bisa pasrah. Mereka terus-menerus mengambil segala sesuatu dari kami. Jaya berjalan melintasi desa, melihat langsung kehancuran yang terjadi. Beberapa rumah terbakar, sementara yang lainnya tampak kosong dan tak terawat. Di satu sudut desa, sebuah kelompok kecil berkumpul di sekitar api unggun, tampak sangat lesu. Ketika Jaya mendekat, salah satu pria dari kelompok itu mengenali dia dan terkejut. Jaya, itu kau. Kami sudah lama mengira kau tidak akan pernah kembali. Jaya mengangguk, menatap dengan penuh empati. Aku kembali untuk membantu kalian. Aku telah belajar ilmu Pancasona dan siap melawan perampok-perampok itu. Tapi sebelum itu, aku perlu tahu lebih banyak tentang keadaan saat ini. Kumpulkan semua orang dan beritahu mereka bahwa aku telah kembali. Setelah beberapa waktu, Jaya berhasil mengumpulkan sebagian besar warga desa di tengah alun-alun. Mereka tampak ragu-ragu namun juga penuh harapan saat melihat Jaya yang kembali. Jaya berdiri di depan mereka, dengan penuh tekad di wajahnya. Aku tahu kalian telah menderita dalam ketidakberdayaan. Namun, sekarang aku telah kembali dengan kekuatan dan pengetahuan yang aku peroleh. Aku berjanji akan melindungi desa ini dan melawan para perampok yang terus menyiksa kita. Para warga menatap Jaya dengan penuh rasa harap, beberapa di antaranya mulai menangis terharu. Mereka tidak percaya bahwa seseorang telah kembali untuk membantu mereka. Rasa putus asa yang selama ini menyelimuti desa mulai memudar, digantikan dengan harapan baru. Setelah Jaya kembali ke desa Kaliakah dan menyaksikan penderitaan warga, ia memutuskan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan Pancasona miliknya sendiri. Ia tahu bahwa menghadapi gerombolan perampok yang terus-menerus menyerang membutuhkan kekuatan kolektif dari seluruh warga desa. Dengan semangat baru, Jaya memulai pelatihan untuk pria-pria desa. Ia mengumpulkan mereka di alun-alun desa, yang kini menjadi pusat pelatihan. Setiap hari, mereka berlatih keras, dari teknik dasar pertahanan, filosofi kehidupan, hingga teknik pernapasan dan latihan fisik yang intens. Jaya menggunakan pengalaman dan keterampilannya untuk mengajarkan semua aspek dari ilmu Pancasona. Para pria desa, yang awalnya merasa ragu, mulai menunjukkan kemajuan pesat. Jaya membagi sesi pelatihan menjadi beberapa tahap. Pada tahap awal, ia mengajarkan teknik pernapasan untuk meningkatkan stamina dan kekuatan mental. Mereka berlatih di bawah pengawasan ketat Jaya, belajar cara mengatur napas mereka agar tetap tenang dalam situasi berbahaya. Pada tahap berikutnya, Jaya memfokuskan latihan pada teknik fisik. Para pria diajarkan cara bergerak dengan cepat dan efisien, cara melawan dan melumpuhkan musuh, serta cara bertahan dari serangan. Latihan ini sangat melelahkan dan seringkali membuat mereka hampir menyerah. Namun, Jaya selalu memberikan dorongan dan motivasi, meyakinkan mereka bahwa perjuangan ini penting untuk keselamatan desa mereka. Suatu hari, ketika para pria desa sedang menjalani pelatihan, sekelompok perampok mendekati desa. Mereka mengetahui bahwa Kaliakah telah mengalami kemajuan dan memutuskan untuk menyerang kembali, berharap kali ini bisa berhasil setelah beberapa kali gagal. Para perampok datang dengan jumlah yang lebih besar dan persenjataan yang lebih lengkap. Mereka merasa yakin akan merampok desa dan melarikan diri tanpa halangan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kali ini desa telah berubah. Saat para perampok mulai menyerbu, Jaya segera memberikan perintah kepada para pria desa. Ini saatnya untuk membuktikan latihan kita. Ikuti arahan dan pertahankan desa kita. Dengan semangat dan percaya diri, para pria desa yang telah dilatih dengan ilmu Pancasona bersiap menghadapi serangan. Mereka menghadapi perampok dengan kekuatan dan keterampilan yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Setiap gerakan mereka tampak terkoordinasi dan terampil, berkat pelatihan intensif yang mereka jalani. Jaya memimpin pertempuran dengan kecepatan dan kekuatan yang mengesankan. Ia melawan beberapa perampok secara bersamaan, menunjukkan betapa efektifnya ilmu Pancasona dalam bertahan dan melawan.
Serangan perampok terpecah-pecah dan tidak terkoordinasi karena mereka tidak dapat menghadapi ketahanan dan keterampilan para pria desa. Dalam pertempuran itu, Jaya dan para pria desa berhasil mengalahkan sebagian besar perampok. Beberapa perampok yang masih hidup melarikan diri, meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kekalahan dan rasa takut. Mereka menyadari bahwa Kaliaka bukan lagi desa yang mudah ditaklukkan. Setelah pertarungan berakhir, para pria desa bernafas lega dan merayakan kemenangan mereka. Warga desa yang sebelumnya penuh ketidakpastian kini merasa bangga dan penuh harapan. Mereka menyadari bahwa usaha dan pengorbanan selama ini tidak sia-sia. Jaya berdiri di tengah-tengah mereka, dengan senyum bangga. Kalian telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Ini baru awal dari perjuangan kita. Kita harus tetap waspada dan siap menghadapi ancaman yang akan datang. Dengan pelatihan yang berhasil dan semangat yang menguat, desa Kaliaka siap menghadapi gerombolan perampok berikutnya. Mereka tidak lagi merasa tertekan atau tak berdaya. Dengan kekuatan Pancasona yang kini dimiliki oleh seluruh pria desa, mereka siap untuk melindungi rumah mereka dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi komunitas mereka.